Ada Gufron Lamataha dan juga juru kamera Rama Pratama dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Gufron. Gufron, bisa mendengar suara Adisti. Gufron, bagaimana dengan proses evakuasi terhadap dua korban yang sudah ditemukan beberapa hari yang lalu? Seperti apa informasi terkininya, Gufron? Ya, terima kasih. Ya, betul sekali memang untuk informasi dua korban yang telah ditemukan. Korban pertama ditemukan di hari kedua, terus kemudian korban kedua ditemukan pada hari ketiga, tepatnya kemarin dengan identitas perempuan. Hingga saat ini memang baik korban pertama maupun juga korban kedua, informasi terakhir memang masih berada di lereng gunung ataupun juga masih berada di Gunung Bulu Saraung. Tadi juga kami sempat mewawancarai ataupun juga berinteraksi begitu ya dengan tim yang ada di posko Bulu Saraung ini sebelum memasuki hutan tadi pagi. Mereka mengatakan tim tadi pagi ada terbagi menjadi 7 tim ya, 2 tim yang fokus memang evakuasi jenazah pertama, kemudian jenazah kedua, kemudian 5 tim lainnya ini adalah fokus untuk mencari titik korban lainnya yang hingga saat ini belum ditemukan. Untuk skema evakuasi tadi juga kami sempat ngobrol ya, karena memang hingga saat ini cuaca di sekitaran Bulu Saraung tidak begitu bersahabat. Sejak malam hingga sekarang saya melaporkan Adisti, hujan, angin kencang serta kabut selalu menyelimuti kaki Gunung Bulu Saraung, dan ini juga dipastikan menjadi kendala untuk tim yang masih berada di puncak Gunung Bulu Saraung. Tadi juga 7 tim ini dibagi atas beberapa tim yang terdiri dari Basarnas, kemudian juga TNI Polri, dan tentunya juga memaksimalkan warga lokal untuk menjadi memang tim yang ada di lokasi ini kemudian mendapati titik lain. Selain itu juga Adisti, untuk pergerakan evakuasi jenazah ini memang walaupun cuaca tidak bersahabat, tadi juga kami ngobrol dengan pemimpin Dalton seperti itu yang mengatakan bahwa tidak melihat cuaca, tim SAR akan tetap melakukan evakuasi, tetap bergerak walaupun dengan gerakan yang lambat, karena memang kalau hujan yang deras seperti ini menjadi salah satu kendala karena medan yang terjal, terus kemudian jalan yang licin, jarak yang terganggu akibat kabut, ini juga menjadi faktor utama seperti itu. Untuk pergerakan evakuasi nantinya akan dilihat lagi, namun tim sebenarnya sudah siap untuk mengangkat jenazah yang memang di kedalaman di lereng gunung 500 dari puncak Gunung Bulu Saraung. Untuk jenazah yang pertama skemanya ini nanti alih-alih untuk diangkat ke puncak, justru nanti akan diturunkan ke lereng ataupun juga ke paling bawah gunung, sehingga nanti akan mencari alternatif lain. Apakah nanti akan melewati posko tempat saya melaporkan saat ini, ataupun juga skema lainnya adalah tim Pos SAR gabungan juga telah disiagakan di Camba atau daerah Camba yang ada di Kabupaten Maros. Karena memang Gunung Bulu Saraung ini memang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep dan juga Kabupaten Maros, sehingga tim sejak 2 hari yang lalu itu sudah siaga di sana jikalau memang skema jenazah yang nantinya akan diturunkan ini justru mencari alternatif lain ke kampung terdekat, mungkin bisa jadi ke Camba ataupun juga nanti bisa lewat di posko Bulu Saraung Kabupaten Pangkep. Namun kami juga belum bisa dapat memastikan, tadi juga tim Dalton ataupun juga pemimpin masing-masing tim tadi juga menyatakan belum dapat memastikan jalur evakuasi mana yang akan didapat. Namun skema yang dilakukan ini tim sejak pagi tadi ini dipersiapkan untuk bisa menginap di Gunung Bulu Saraung seperti itu ya, untuk menunggu cuaca bersahabat, mereka standby di atas. Karena kalau kita lihat beberapa hari terakhir untuk menunggu cuaca bersahabat itu hanya beberapa jam dalam sehari, selebihnya adalah kabut, hujan, dan angin kencang seperti sekarang di belakang saya. Mungkin Anda lihat hujan deras ini sebenarnya sudah terjadi sejak tengah malam tadi, pukul 2 dini hari
di Pangkep, Sulawesi Selatan. Kembali ke Anda, Disti. Oke, proses pencarian dan juga evakuasi masih terkendala karena faktor cuaca begitu ya. Tapi kemudian kita tahu kalau tadi Anda menyebutkan medan yang cukup terjal dan juga curam begitu, dan juga faktor cuaca yang tadi Anda juga sudah sebutkan, cuaca belum mendukung begitu karena hujan deras, di sana juga kabut, daya pandang juga terbatas begitu ya. Nah, apakah memungkinkan ada skema atau skenario proses evakuasi terhadap korban yang sudah ditemukan ini, jenazah korban yang sudah ditemukan ini dievakuasi melalui jalur udara atau menggunakan helikopter? Baik, untuk proses evakuasi jalur udara ini tentu saja skema yang sebenarnya sudah disiapkan sejak hari pertama. Namun kondisi dan juga cuaca serta angin ini menjadi kendala ataupun juga faktor utama kenapa pencarian ataupun juga evakuasi jenazah menggunakan jalur udara ini hingga saat ini belum terlaksana. Selain cuaca, topografi yang berada di Gunung Bulu Saraung juga ini menjadi salah satu faktor utama, Disti. Karena kami juga sempat mengobrol dengan warga yang memang sudah sering keluar masuk ya hutan Bulu Saraung ini, mengatakan bahwa di puncak itu sangat jarang sekali tanah lapang yang tempat untuk mendarat helikopter seperti itu. Kemudian juga didominasi oleh pohon-pohon vegetatif yang tinggi sehingga tanah lapang yang berada di puncak ini sangat-sangat sulit untuk dilakukan, apalagi jika harus tetap berada di udara sekaligus melakukan evakuasi. Ini justru akan membahayakan tim evakuasi dan juga tim helikopter yang nantinya akan melakukan evakuasi melalui udara. Namun walaupun begitu, Adisti, dapat kami sampaikan hari ini kami tadi dapat informasi bahwa telah tiba heli Basarnas jenis Dolphin HR3604 yang tiba di Makassar, yang nanti rencananya akan digunakan untuk melakukan pencarian dan juga evakuasi jalur udara. Tapi kalau kita melihat kondisi cuaca seperti ini, maka skema terbaiknya adalah evakuasi melalui jalur darat, Adisti. Oke, proses pencarian dan juga evakuasi terhadap korban kecelakaan pesawat ATR di Pangkep, Sulawesi Selatan masih terus dilakukan. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha, dan juga juru kamera Rama Pratama melaporkan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda bersama rekan saya Mario Sarong. Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong, dan saat ini masih dari proses evakuasi dan pencarian korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan saudara, TNI Angkatan Darat terus menjalankan operasi kemanusiaan dalam upaya evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Di tengah medan pegunungan yang terjal, vegetasi hutan yang rapat, serta kondisi cuaca yang berubah-ubah, prajurit TNI AD bersama tim SAR gabungan tetap bergerak. Operasi, saudara, difokuskan pada pencarian dan evakuasi korban dengan mengutamakan keselamatan personil di lapangan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban di sekitar lokasi badan dan ekor pesawat. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat dengan teknik mountaineering, mengingat keterbatasan akses udara akibat angin yang kencang dan juga kabut yang tebal di kawasan puncak Bulu Saraung. Meski dihadapkan pada tantangan medan yang cukup ekstrim dan juga cuaca yang sulit bisa diprediksi, seluruh unsur tetap melanjutkan operasi secara disiplin dan terkoordinasi, saudara. TNI AD memastikan operasi evakuasi akan terus dilaksanakan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi sesuai dengan prosedur dan perkembangan situasi di lapangan. Dan saudara, untuk mengetahui proses evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500, kita sudah terhubung dengan Nevi James, Korpala Unhas. Selamat pagi, Bang Nevi.
Ya, selamat pagi. Dengan Mario di studio, Bang Nevi. Ya, Oke, Bang Nevi bisa mendengar suara saya jelas ya, Bang Nevi? ya bisa sangat Oke, jelas. oke. Bang Nevi, sampai saat ini bagaimana dengan proses pencarian? Tadi bilang Pak, vegetasi hutan yang rapat. Belum lagi juga kondisi perbukitan yang begitu terjal dilalui. Kalau menurut Anda bagaimana bisa diceritakan begitu susahnya ataupun pengalaman dari tim SAR TNI AD dan juga tim pencari yang melakukan pencarian evakuasi korban pesawat ATR ini, Pak? Mas Devi masih terhubung? Ya, Ya. ya masih. Oke, Mas Devi, perlu saya ulang pertanyaannya? Ya, Oke, Mas Devi bisa Anda ceritakan terkait dengan proses pencarian evakuasi di tengah cuaca yang tidak menentu dan juga kondisi yang begitu terjal perbukitan tersebut? ya. To the point, ini kan ada dua faktor. Faktor eksternal, faktor internal. Faktor eksternal itu terkait medannya ya, lapangannya. Faktor internal itu terkait manusianya atau tim evakuasinya atau tim pencarinya itu. Nah, faktor eksternal itu untuk semua wilayah Kars Maros, bukan Kars Kabupaten Maros ya, Kars Maros, karena sebutannya Kars Maros itu wilayah yang sulit karena jenis karsnya itu adalah tower kars. Jadi tiang-tiang bukit-bukit kars ya, yang menjulang tinggi itu bervariasi. Nah, itu yang menjelaskan hampir tidak bisa ditemukan areal terbuka untuk helipad dan sejenisnya. Kemudian sifat wilayahnya itu menyulitkan untuk mencari jalur keluar. Apalagi diperkirakan ini korban itu terpisah-pisah posisinya. Nah, jadi bisa saja pintu keluarnya itu tidak satu atau lebih dari satu itu. Itu gambaran medannya secara fisik. Faktor eksternal lainnya memang berpengaruh cuaca. Apalagi kalau sudah berkabut dan itu cukup dingin untuk wilayah sana itu. Nah, faktor lainnya itu daerah Kars itu daerah purba, jadi banyak binatang-binatang berbisanya itu. Nah, mulai jenis besar sampai yang kecil itu ular, yang jenis melata itu yang paling banyak. Nah, itu faktor-faktor eksternal yang membuat tingkat kesulitan pencarian itu cukup tinggi. Faktor internalnya itu terkait kualitas, ya. Kualitas dan kuantitas pencarinya tim evakuasinya itu. Nah, manajemen pencarian apa semua itu pasti tim pencari mengerti soal hal itu. Tapi saya melihat realitasnya itu memang SDM kita itu tidak terlalu terlatih di daerah Kars itu. Ini beda dengan wilayah-wilayah lain. Kalau Kars itu wilayah sulit. Nah, itu punya ciri khas tersendiri. Bahkan masyarakat juga itu tidak semuanya masyarakat itu berani bermain ke wilayah dalam Kars itu. Nah, itu saya kira faktor-faktor yang menyulitkan sehingga semua pihak harus bersabar itu menunggu bekerjanya tim evakuasi. Memang harus sabar di sini nih. Tidak mudah wilayahnya itu. Saya kira itu gambaran pertama. Demikian. Oke, Mas Devi, jika pada akhirnya memang dengan kondisi yang begitu terjal dan juga cuaca yang begitu tidak bisa menentu,
menurut Anda estimasinya bisa berapa waktu? Tadi Anda sudah bilang bahwa ada yang terlatih, ada pula yang tidak terlatih dalam menangani wilayah tersebut dalam proses evakuasi ini. Itu tergantung manajemen di lapangannya itu. Antara yang mengatur dan yang diatur itu. Selama mereka mampu bekerja sama dengan baik, saya kira bisa secepatnya itu. Misalnya ada pembagian tugas. Ada yang bertugas membuka akses jalur evakuasi ke kampung terdekat misalnya. Itu harus ada tim seperti itu. Ada yang bertugas memindahkan korban dari tempat yang curam ke tempat yang bisa dievakuasi dengan mudah. Saya kira hal-hal teknis pembagian tugas itu yang dibutuhkan. Nah, yang jadi persoalannya adalah ketika pembagian tugas itu hendak dilakukan, apakah cukup tersedia SDM yang sesuai dengan standar, itu jadi masalah. Karena ini persoalan tidak cukup kalau cuma sekedar fisik, kayak gitu, pengalaman, keilmuan dan seterusnya itu. Tapi saya kira tim evakuasi, tim SAR dan militer itu sudah sementara bekerja dengan maksimal saya kira. Jadi kita cukup sabar. Soal kapan selesainya itu, ya korbannya juga ini belum tahu ini apa sudah ditemukan semua. Karena kemungkinan posisi korban itu pada terpisah-pisah itu. Nah, itu karena terpisah sehingga jalur evakuasinya juga pintu keluarnya bisa banyak, tidak satu lah gitu. Sekira demikian. Oke, selanjutnya apakah memang dengan kondisi yang terjal seperti itu memungkinkan pada akhirnya mungkin ada bantuan berupa bisa dilalui oleh heli untuk datang untuk membantu proses evakuasi tersebut? Tapi sebelum Anda menjawab Mas Devi, kita saksikan jeda berikut.